Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk menjalankan salat Isya dan tarawih berjamaah, dilanjutkan dengan salat witir berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah hingga saat ini, hari ke-15, kita telah diberikan kesehatan, sehat walafiat untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah artikel langsung aja. Ya, karena kebetulan saya juga bukan berceramah, kita sharing aja. Jadi ceramah tahunan. Jemaah Masjid Al-Hakim rahimakumullah. Seperti yang telah kita ketahui, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai nama-nama pintu neraka dan para penghuninya dalam Islam. Iya. Pertama-tama rukun Islam yang kedua, rukun iman yang kedua adalah kita beriman kepada malaikat. Artinya kita percaya bahwa malaikat itu ada. Nah, malaikat yang suka yang ada dalam diri kita, memantau setiap gerak langkah kita, ada dua, malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib mencatat amal baik, malaikat atid mencatat amal buruk. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu berupa kebaikan akan dicatat oleh malaikat raqib. Dan sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat atid. Dalam sebuah hadis yang disampaikan Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW, pada hari kiamat manusia akan dihisab. Siapa saja yang amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya, walau hanya selisih satu amal, maka ia akan masuk surga. Sementara orang yang amal buruknya lebih banyak dari amal baiknya, walaupun hanya selisih satu amal, maka ia akan masuk neraka. Jadi pilih yang mana, Pak? Seperti yang telah kita ketahui, neraka adalah kehinaan yang sangat besar dan kerugian yang mendalam. Tiada kehinaan lebih menghina darinya. Tiada kerugian yang lebih besar darinya. Ia adalah negeri kesedihan, kepedihan, dan kesengsaraan. Ialah seburuk-buruknya negeri dan tempat tinggal. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menginformasikan tentang neraka, termasuk tingkatan-tingkatannya dan para calon penghuninya. Antara lain yang diungkapkan dalam surat Al-Hijr berikut, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, para pengikut setan semuanya. Ia jahanam mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Secara terpisah, Al-Quran menyebutkan ketujuh nama pintu neraka. Yang pertama, neraka jahanam. Neraka jahanam tergolong sebagai neraka dengan tingkat paling tinggi dan diisi dengan orang-orang yang melakukan dosa besar. Kata neraka jahanam berasal dari bahasa Arab dan memiliki banyak arti. Maka apa disebut neraka jahanam? Karena neraka ini dalam keadaan gelap, hitam, dan memiliki dasar yang sangat dalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 43, "Wa inna jahannama la mau'idukum ajma'in." Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan oleh mereka pengikut setan semuanya. Yang kedua, neraka lazah.
Neraka Lazza diartikan sebagai neraka yang berkorbar hebat dan menyala-nyala. Diperuntukkan bagi orang yang berpaling dari risalah Nabi Muhammad SAW, membelakangi tauhid dan enggan bersedekah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'arij ayat 15 dan 16, kalla innaha ladha nazza'atal lasyawa. Sama sekali tidak, sungguh neraka itu api yang bergejolak yang mengelupaskan kulit kepala. Yang ketiga ini kata neraka utama, memiliki arti hancurnya sesuatu. Neraka utama akan membuat penghuninya mengalami kehancuran dengan api yang memecah dan membakar dari kedua kaki, tulang-tulang hingga hati, serta melontarkan bunga api sebesar istana. Neraka ini akan dihuni oleh orang yang suka mencela, mengumpat, enggan bersedekah dan perhitungan terhadap sesama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Humazah yang sering kita bacakan, ayat 5 dan 6. Wa ma adraka mal hutamah narullahi muqadah. Dan tahukah kamu apa neraka hutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Ayat ketujuhnya, allati tattali'u 'alal afidah. Artinya yang membakar sampai ke hati. Di firman yang lain pada surat Al-Mursalat ayat 32-33. Innaha tarami bisyararin kal fasfar kannahu jimalatun sufar. Sungguh neraka itu menjeburkan bunga api sebesar dan setinggi istana seakan-akan diiringi unta yang berwarna kuning. Yang keempat, neraka sa'ir. Berasal dari bahasa Arab yang berarti menyala, sesuatu yang berkorban dan tidak dipanaskan sejak diciptakan. Neraka sa'ir dapat diartikan sebagai neraka dengan api yang berkorbar dan menyala. Di dalam neraka sa'ir terdapat tali-tali rantai ular, kalajengking dan belenggu-belenggu. Sebagian firman Allah dalam surah Al-Mulk, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir." Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab mereka yang menyala-nyala. Kehadiran neraka sa'ir menjadi pengingat dari Allah kepada manusia yang tidak membayar zakat. Nah, Pak Agus, bayar zakat neraka sa'ir. Memakan harta anak yatim, menentang dakwah Nabi dan Rasul, memakan harta yang bukan haknya, atau korupsi, mendustakan hari kiamat. Dalam surat An-Nisa juga terdapat keberadaan neraka sa'ir. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Yang kelima, neraka Saqar. Al-Quran sebagai kitab umat muslim telah menjelaskan keberadaan neraka Saqar yang panas dan sangat membakar. Neraka Saqar akan dihuni orang-orang yang sombong, tidak pernah sholat, tidak pernah memberi makan orang miskin, dan mendustakan Al-Quran. Mengapa dinamakan neraka Saqar? Karena neraka Saqar hanya memakan daging tanpa tulangnya. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 26 sampai dengan 29. Sa'uslihi Saqar wa ma adraka ma Saqar la tubqi wa la nadar lawahatul lil bashar. Kelak aku akan memasukkan neraka Saqar, dan kamu tahu apa neraka Saqar itu? Ia Saqar yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Yang keenam adalah neraka Jahim, yang berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat yang panas sekali dengan bara api yang sangat besar. Neraka Jahim akan dihuni oleh orang-orang musyrik seperti para pendusta ayat-ayat Allah dan mendurhakainya, dan merupakan urusan akhirat karena kesibukan duniawi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 51. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim. Yang ketujuh, neraka Hawiyah.
Kata hawiyah berasal dari bahasa Arab yang berarti jatuh dari tempat paling tinggi ke tempat yang paling rendah. Neraka hawiyah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak diketahui kerak atau dasarnya. Jadi neraka yang paling dasar. Neraka hawiyah dalam Al-Quran memiliki sebutan lain, nar hamiyah, yang berarti api panas yang berkorbar. Neraka hawiyah diisi oleh orang-orang yang ringan timbangan amal baiknya, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan para pengikut Fir'aun. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah, wa ma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Iklan dulu. Adapun amalan yang bisa kita lakukan agar dijauhkan dari siksa api neraka, yaitu membaca doa Allahumma ajinna minan nar, yang artinya ya Allah lindungilah aku dari api neraka. Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca doa Allahumma ajinna minan nar sebanyak 7 kali setelah salat maghrib dan salat subuh. Yang kedua, Rabbana ma khalaqtana hadzal batila subhanaka faqina adzabannar, yang artinya ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Yang ketiga, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin, yang artinya ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Amalan lainnya agar terhindar dari siksa api neraka, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk dan penuh rasa takwa, membaca Al-Quran dan mengamalkannya, berpuasa pada bulan Ramadan dan puasa sunnah lainnya, menjaga diri dan keluarga dari perbuatan yang bisa menjadi jalan menuju neraka. Yang terakhir, membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.